Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Sania Salsabila dengan NIM 213101040002. Dan hari ini kita akan belajar tentang bahasa Inggris. Sebelumnya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, karena kemarin kita sudah belajar tentang nama-nama hewan, Ibu mau cek dulu nih, kira-kira kalian masih ingat nggak ya? Kalau hewan di atas, bahasa Inggrisnya apa? Giraffe. Betul. Kalau yang ini? Elephant. Betul juga. Kalau yang ini? Rabbit. Betul. Karena masih ingat, berarti hebat semuanya. Jadi hari ini kita akan belajar materi baru, yaitu singular noun and plural noun. Ada yang tahu gak nih apa itu singular noun and plural noun? Jadi singular and pronoun itu adalah menyatakan sebuah jumlah. Kalau singular itu artinya tunggal atau satu, tapi kalau plural noun itu artinya lebih dari satu. Seperti gambar di atas. Pertanyaannya adalah, how many cats are there? Yang kucingnya cuma satu, kalimatnya there is a cat. Yang kucingnya dua, kalimatnya there are two cats. Ada yang tahu perbedaannya apa? Untuk kucing yang hanya satu, maka hanya ditulis cat tanpa S. Tapi kalau kucingnya berjumlah dua atau lebih, maka ditambah S di belakangnya. Cat untuk satu kucing dan cats untuk lebih dari satu kucing. Rumusnya adalah ketika kita mengetahui sebuah kata yang huruf depannya itu bukan A, I, U, E, O atau bukan huruf konsonan, maka di depannya ditambahi kata atau huruf A. Contoh, a cat. Jadi kalau A bacanya I, kayak a cat gitu. Satu kucing atau seekor kucing. Kalau seekor monyet, maka jadinya adalah a monkey. Betul, karena monkey depan hurufnya adalah huruf M, bukan huruf konsonan atau A, I, U, E, O. Sip. Kalau seekor anjing, maka a dog. Betul sekali. Tapi kalau misalkan huruf di depannya selain konsonan, apakah harus ditambahi A atau harus ditambahi kalimat lain? Kita belajar lagi ya. Poin kedua, rumus dari singular noun adalah ketika di depannya adalah huruf A, I, U, E, O, maka huruf yang ditambah adalah N atau A dan N. Jadi bacanya N. Contoh, an owl. An owl artinya adalah seekor burung hantu. Jadi rumus dari singular noun ini, ketika kamu mengetahui sebuah benda atau seekor hewan yang hanya berjumlah satu atau tunggal, ketika huruf awalnya adalah bukan huruf konsonan, maka di depannya harus ditambahi A atau bacanya adalah a cat. Tapi ketika kamu menemukan jika huruf awalnya adalah A, I, U, E, O, maka ditambahi kalimat N, an owl, and cat. Selanjutnya kita akan belajar tentang plural noun.
Jadi karena tadi kita sudah belajar kata tunggal atau singular noun, sekarang kita belajar jamak atau lebih dari satu, yaitu plural noun. Sebagian besar kata benda tunggal atau singular noun ini membentuk kata benda jamak atau plural noun dengan menggunakan akhiran s. Example: dog, yang tadinya artinya adalah anjing yang berjumlahkan satu. Ketika anjing itu memiliki jumlah lebih dari satu, maka huruf akhir dari dog harus ditambahi s. Oke, jadi contohnya tadi adalah dog. Untuk kata tunggal, maka ketika menjadi jamak atau kita mengetahui ternyata anjingnya lebih dari satu, maka kita menyebutnya adalah dogs. Atau misalkan ada lebih dari satu kucing, maka nyebutnya adalah cats. Seperti itu. Kemudian di plural noun, itu tadi adalah poin pertama dari kata benda beraturan. Poin kedua yaitu kata benda tunggal yang berakhir dengan s, o, x, z, c, dan h. S dan h membentuk kata benda jamak dengan menambahkan akhiran es. Example: box. Maka ketika menjadi kata benda jamak menjadi box. Box, b-o-x-e-x. Ketika menjadi hanya satu, maka menjadi box aja. Tapi ketika lebih dari satu, maka boxes. Oke, contoh lagi, ada yang tahu bahasa Inggrisnya jam tangan? Betul sekali, watch. Maka, karena berakhiran dengan huruf CH, ketika jam tangan itu lebih dari satu, maka kita menyebutnya adalah watch. Watches. Jadi, kalau adik-adik menemukan kata benda atau nama hewan dengan bahasa Inggris atau nama-nama benda dengan bahasa Inggris dengan berakhiran akhiran hurufnya S, akhiran hurufnya O, X, Z, CH, dan SH, ketika menemukan bendanya berjumlah lebih dari satu, maka ditambahi imbuhan ES di belakangnya. Kayak tadi jadi boxes, watches, seperti itu. Poin ketiga dari plural noun, kata benda beraturan adalah kata benda tunggal yang berakhir dengan huruf konsonan. Huruf konsonan tadi adalah A, I, U, E, dan U. Dan juga huruf Y membentuk kata benda jamak dengan menghilangkan huruf Y dan menambahkan akhiran I, E, S. Example: butterfly. Butterfly berakhiran dengan huruf Y. Maka, apabila kita mengetahui jumlah butterfly-nya ini lebih dari satu atau kupu-kupunya ternyata lebih dari satu, maka kita menyebutnya dengan butterflies. Karena Y-nya dihilangkan dan ditambahi huruf I, E, S. Contoh lagi, baby. Dengan tulisannya adalah B-A-B-Y, maka ketika kita melihat bayi itu berjumlah lebih dari satu, kita mengubahnya menjadi babies. B-A-B-I-E-S. Karena Y di belakangnya diubah menjadi I, E, dan S. Y-nya dihilangkan dan hanya menjadi I, E, dan S. Selanjutnya adalah kata benda tidak beraturan. Karena tadi sudah belajar kata benda beraturan, sekarang adalah kata benda yang tidak beraturan. Jadi, ada beberapa kata benda jamak yang tidak beraturan. Berikut adalah kata-kata yang sering digunakan. Jadi, woman sendiri artinya adalah seorang wanita. Apabila kamu melihat lebih dari satu wanita, maka menjadi woman. Woman untuk satu, woman untuk lebih dari satu wanita. Kemudian, contohnya lagi adalah foot. Foot adalah arti dari kaki. Ketika memiliki kaki lebih banyak dari sepasang, maka menggunakan kata feet. Foot untuk sepasang kaki dan feet untuk lebih dari sepasang kaki.
Kemudian ada beberapa kata benda yang memiliki bentuk tunggal dan jamak yang sama. Contohnya adalah domba. Tahu bahasa Inggrisnya domba apa? Betul sekali, bahasa Inggrisnya domba adalah sheep. Jadi, ketika kita melihat satu domba, maka untuk mengucapkannya dalam bahasa Inggris adalah sheep. Tapi, meskipun kita melihat lebih dari 2 domba atau doa, maka mengucapkannya dalam bahasa Inggris juga sama seperti kita melihat satu domba, yaitu sheep, tanpa imbuhan atau tambahan huruf. Juga sama dengan ikan, bahasa Inggrisnya ikan adalah fish. Tapi ketika kita melihat lebih dari satu ikan, maka kita juga mengucapkannya adalah fish. Sekarang kita buat contoh. Kita akan berjalan-jalan ke kebun binatang at the zoo menggunakan singular noun and plural noun. Karena kita sudah berjalan-jalan dan sekarang berada di kebun binatang, tiba-tiba kita melihat ada singa yang mengaum dengan keras, tapi hanya ada satu singa. Maka, bahasa Inggrisnya menggunakan kata jamak adalah a lion roared loudly, yang artinya singa mengaum dengan keras, atau seekor singa mengaum dengan keras. Contoh kalimat lagi adalah how many fish in the pool? Jika kalian melihat ikan lebih dari satu, maka jawabannya. Contoh kalimat lagi adalah ketika ada yang bertanya, how many fish in the pool? Maka karena fish adalah bentuk kata yang tidak beraturan, jadi ketika kamu melihat lebih dari satu ikan, maka tetap menjawab, there are 2 fish in the pool, tanpa menambahkan imbuhan. Contoh lagi adalah the elephant spray water from its trunk, yang artinya gajah menyemprotkan air dari belalainya. Karena gajahnya hanya satu, maka elephant tanpa imbuhan apapun, karena memiliki jumlah satu atau tunggal atau singular noun. Contoh kalimat dari plural noun selanjutnya adalah the monkey swung from branch to branch. Jadi karena monyetnya ini lebih dari satu, maka monkey mendapatkan imbuhan S. Jadi the monkeys. Kemudian contoh kalimat selanjutnya adalah the zookeepers fed the penguin. Karena penjaga kebun binatangnya lebih dari satu, maka zookeepers mendapatkan imbuhan S. Kemudian penguinsnya juga lebih dari satu, maka mendapatkan imbuhan S. Contoh yang terakhir adalah the parrots display their colorful feathers, yang artinya burung-burung beo itu memamerkan bulu warna-warni mereka. Karena burungnya lebih dari satu, maka mendapatkan imbuhan S. Jadi parrots. Setelah belajar bahasa Inggris, tugas kalian adalah membuat sebuah kalimat yang di dalamnya terdapat singular noun dan plural noun dengan tema kebun binatang. Seperti contoh yang sudah disampaikan oleh ibu tadi. Minggu depan harus dikumpulkan. Dan selesai. Akhirnya kita sudah belajar bahasa Inggris mengenai singular noun dan plural noun. Jadi jangan lupa untuk dikerjakan tugas yang sudah didapatkan dan dikumpulkan minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Doa kafaratul majlis. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Jangan lupa belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.